Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Judul renungan malam hari ini adalah Pendeta NPD. NPD ini bukan singkatan gelar pendeta, tetapi adalah singkatan dari suatu kondisi kejiwaan yang namanya Narcissistic Personality Disorder, ya disingkat NPD. Ciri-ciri orang yang NPD adalah dia merasa dirinya benar, dia merasa dirinya lebih dari yang lain, tidak mau mendengarkan kritik maupun masukan, ya, dan biasanya keras kepala. Ya, kalau ada pemimpin keras kepala, kita mungkin masih masuk akal lah, kalau memang dia bisa memimpin dengan bijaksana. Tetapi orang yang bersifat NPD ini tadi merasa dirinya itu paling hebat, paling pintar, paling kuat, ya. Dan jeleknya lagi adalah tidak mau ada orang yang melampaui dirinya. Meskipun sebenarnya orang NPD ini justru lebih banyak yang tidak tahu. Ya, kalau ilmu padi itu semakin berisi, dia akan semakin merunduk, semakin menunduk. Tetapi orang NPD ini tidak ada isinya pun ngomongnya sudah kemana-mana. Apalagi jika dia seorang pendeta yang biasa ngomong di atas mimbar, ya, di depan jemaat, tanpa ada seseorang pun yang berani membantah. Apakah ada jemaat yang ketika pendetanya khotbah dia langsung melakukan interupsi? Tentu tidak ada. Oleh karena itu, penyakit, ya kalau boleh saya katakan NPD sebagai penyakit NPD ini sangat sulit untuk disembuhkan. Dan kalau kita mau jujur, saya juga mengalami berhadapan atau bersinggungan dengan pendeta yang memiliki karakteristik NPD ini. Sangat sulit untuk bisa bekerja sama, pelayanan bersama dengan pendeta seperti ini. Apakah bisa? Pelayanan bisa, pelayanan. Tapi lambat laun tidak akan ada orang yang betah lama-lama dengan karakteristik pemimpin seperti ini. Apalagi ini pemimpin rohani, pendeta, seorang gembala misalnya. Dia tidak mau jemaatnya menjadi cerdas. Dia hanya mau jemaatnya bergantung sama dia. Hanya dia yang paling pintar, pendeta lain tidak ada yang pintar. Kalaupun dia mengundang pendeta lain misalnya karena kebijakan organisasi gereja, ketika dia nanti berkhotbah dia akan jelek-jelekan pendeta yang khotbah selain dia. Dicarilah minusnya, kesalahannya. Bukan berarti gereja seperti ini gerejanya kecil, tidak. Bisa jadi gerejanya juga besar karena memang orang NPD pun biasanya pintar berbicara. Tetapi ya mungkin hanya gedungnya yang besar. Jemaatnya bisa jadi juga tidak pernah bertumbuh sampai kepada standar yang harus dipenuhi, standar yang harus dicapai oleh setiap orang percaya. Ya, dan lambat laun ya orang-orang seperti ini akan sulit menemukan penerusnya. Gak jauh-jauh biasanya ya penerusnya anaknya, menantunya, cucunya, pasangannya, seperti itu. Ya, kalau kita diizinkan Tuhan untuk menghadapi pendeta NPD, jangan lihat manusianya, pandang Tuhan. Dan kalau misal ternyata kita juga tidak bisa berkembang dan bertumbuh di situ, karena tadi pendetanya juga tidak mau membuat jemaatnya cerdas, minta pimpinan Tuhan,
apakah memang Tuhan suruh kita tetap di situ atau Tuhan suruh kita untuk pindah. Karena keselamatan kita adalah tanggung jawab kita. Kita yang bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Jadilah cerdas, doakan pendeta kita, dan tetap percaya dan mendengarkan suara Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.